Jadi guys, gue pernah bucin banget sama cowok Aceh sampai gue depresi, sampai gue mau bunuh diri dong. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Yeay. Ya ampun, apa kabar guysku? Semoga selalu sehat walafiat dan tentunya apapun yang kalian inginkan tercapai ya guysku. Amin ya rabbal alamin ya. Rifani mulai konsisten lagi dong bikin YouTube ya. Kenapa? Karena perlu uang ya. Oke guysku ya. Dan tentunya untuk semua kesayangan-kesayangan aku yang selalu nonton, I love you so much ya. Kali ini Rifani bakal ngebahas apa? Ya pasti gak bosan-bosan lah aku kembali lagi ke konten Aceh. Apalagi sih gitu, karena masih banyak pengalaman yang belum aku ceritain. Nah kali ini Rifani bakal ngebahas tentang pengalaman aku yang pernah bucin banget sama cowok Aceh, sampai-sampai aku depresi, sampai-sampai aku mau bunuh diri. Wow, gimana sih cara cowok Aceh ngebucinin aku sampai-sampai gitu ya? Wah, aduh, luar biasa ya. Jadi kalau misalkan kalian kepo nih gimana ceritanya ya tonton sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, juga share, dan follow IG-nya aku, Rifani Munawar. Aku sekarang mau bikin konten tentang pengalaman aku sendiri. Sumpah ini tuh kayak random banget anjir gitu. Ngapain sih ini dibikin konten? Goblok! Nah karena gue tuh harus dikejar target bikin konten, ya udah. Jadi gue bikin konten serandom ini. Semoga kalian berkenan. Oke. Jadi guys, gue pernah bucin banget sama cowok Aceh sampai gue depresi, sampai gue mau bunuh diri dong. Bayangin ceritanya. Ih, sebenarnya gue tuh malu ya nyeritain ini, tapi ini sebagai pengalaman aja buat kalian. Mudah-mudahan apa yang aku omongin ini bisa jadi pelajaran juga sih buat cowok-cowok atau cewek-cewek, khususnya cewek-cewek sih yang mungkin mau menyambangi hati laki-laki Aceh. Oke? Jadi guys, gue tuh nggak ngerti gitu gue bisa sebutin itu sama laki-laki ini. Diam! Jadi gue nggak pernah ketemu sama dia, sekalipun gue nggak pernah ketemu guys. Di awal perkenalan kita itu di bulan Oktober, ya gue nggak akan bilang tahunnya kapan dan ini mantan yang mana. Ini tebak-tebakin aja sih mantan yang mana ya. Siapa sih mantan gue yang ngerasa mohon maaf. Oke, di bulan Oktober gitu ya. Dia Oktober ya, iya Oktober dia tuh ngechat gue di Instagram karena dia suka nontonin gue YouTube gue gitu, subscriber gue gitu guys. Nah dia suka nontonin YouTube gue di konten Aceh gitu ya kan. Udah kayak gitu dia tuh follow IG gue di Instagram. Terus dia ngechat gue, hai kak katanya gitu, follow back dong kata dia gitu. Nah nggak pakai hai kak, follow back dong. Udah kayak gitu gue follow back ya. Terus gue bilang udah, gue bilang gitu, jangan galak-galak, nanti nggak ditonton lagi video YouTube-nya nih. Wah cowok ini menarik sih gitu ya kan. Langsung tuh gue kepoin Instagramnya guys. Udah gitu gue lihat, anjir ini tuh tipe gue banget gitu, bewokan gimana gitu ya kan. Gitu kan. Ya udahlah gue respon sebenarnya ya bukan dari physically juga sih sebenarnya, cuman kayak gue ngerasa nih orang nih lucu gitu ya, lucu banget gitu. Terus cara ngomong dia tuh, pendekatan dia tuh beda kayak cowok-cowok lain. Dia tuh pinter banget tarik ulur gue guys gitu. Jadi kayak anjir sih gitu, ini cowok gue kok baru ketemu gitu. Bentar, HP gue miring. Anjir, YouTuber nggak jelas ini madah. Udah kayak gitu, ya udah dia tuh chat gitu, tarik ulur gue. Terus dia terus gue move ke ini ya, ke WA. Dari situ kita mulai intens, mulai ngobrol. Dia nyeritain masalah dia, gue juga nyeritain masalah gue gitu. Dan gue tuh sangat salut sama dia karena dia tuh emang bener-bener sayang banget tuh sama orang tuanya. Dan gue tuh kayak langsung melted banget gitu ngeliat cowok yang bener-bener sayang sama orang tuanya tuh. Gue tuh langsung luluh gitu ya. Dan pribadinya juga baik banget gitu. Dia tuh kalau negur orang tuh, dia tuh nggak pernah negur kayak biasanya cowok-cowok Aceh yang sama gue gitu, pacar-pacar gue.
yang dulu orang Aceh gitu. Kalau negur tuh, kalau cowok-cowok gue yang dulu tuh terkesan kasar, dan maksudnya tuh kayak harus perintahnya tuh ada tuh nggak boleh gini gitu. Jadi kayak emang bener-bener memerintah gitu. Nah kalau dia itu enggak, dia ngajinya juga bagus banget guys, luar biasa ya. Gue tuh meleleh gitu ya gitu. Terus dia tuh baik, lucu gitu. Jadi kayak gue tuh kayak langsung sayang sama dia, meskipun gue tuh virtualan ya sama dia, tapi ya gue tahu di mana Acehnya, gue tahu kok keluarganya gimana. Terus kita sering banget video call tuh, sampai waktu dia tuh buat gue gitu. Nah tiba-tiba mungkin gue tuh nggak sesuai ekspektasi dia gitu ya, dan gue tuh nggak seperti apa yang dia pingin. Dia tuh berubah gitu guys. Berubahnya itu yang tadinya 24 jam dia sama gue, terus yang tadinya dia ada waktu buat gue, tiba-tiba sama sekali nggak ada waktu, sama sekali jarang menghubungi. Jadi kayak ya gue sih sebenarnya biasa aja sih dengan rules yang yang tadinya misalkan nggak perhatian gitu, gue biasa aja gitu. Tapi kalau dari awal udah perhatian, tiba-tiba dia jadi nggak perhatian, tiba-tiba dia nyari alasan untuk jadi nggak perhatian, kesannya tuh kita tuh kayak yang emang bukan kepingin dia lagi gitu. Jadi gue tuh banyak ngeluh gitu. Jadi dia tuh kayak, aku nggak mau ngeliat kamu nangis terus gitu, tapi ya gue nggak tahu sih alasannya gimana. Terus ya udah, dia tuh putusin gue lewat Instagram. Anjir sakit banget sih sumpah. Terus pagi-paginya tuh waktu gue siaran, dia tuh nge-video call gue tuh lagi nangis, sedih banget. Terus dia bilang, aku nggak akan ganggu kamu lagi, dia gitu. Tapi gue tuh kayak yang kekeh, minta balik terus aja. Gue minta balik sama dia tuh, tapi dia tuh nggak mau gitu, karena memang mungkin nggak ada gue di hati dia ya. Dan emang gue tuh bukan sosok cewek yang emang bener-bener dia pingin. Jadi akhirnya ya nggak mau dianya juga gitu. Nah terus itu kan bulan Oktober nih, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, Maret kita putus anjrit. Pas keluar banget lagu Mahalani anjir. Liriknya itu mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Anjir sakit banget gitu. Diam gue tiap hari nangis, udah sama gue lagi ada masalah gede banget. Terus dianya juga menjauh dari gue. Terus dia tahu masalah gue tuh, dia tahu gitu, tapi dia menjauh dari gue gitu. Terus pokoknya sekeliling dunia gue tuh hancur. Gue tuh nangis, gue stres, gue frustrasi, gue nggak mau makan, sampai gue mengurung diri di kamar, sampai gue depresi, nggak mandi berhari-hari. Gue sampai meluk mama gue bilang, "Ma, ini tuh sakit banget. Mama gue tuh gak pernah ngeliat gue tuh sesakit ini gitu. Gue tuh pernah pacaran sama orang udah lama banget, terus tiba-tiba dia nikah sama yang lain. Gue tuh cuma nangisnya ya udah sehari doang, besoknya tuh ya udah gue ngejalanin hidup karena memang bukan jodoh. Nah kalau sama yang ini tuh gue nya sakit banget gitu. Gue sakit, bahkan gue bertanya sama diri gue, kenapa, apa salah aku tuh, apa tuh kurang aku tuh apa gitu. Semua gitu yang bikin gue ngerasa sakit banget. Dan itu tuh kayak ngerasa ya udahlah, gue mau mutusin untuk disezinap gitu. Gue udah gak sanggup lagi, gue sakit gitu, karena dia tuh kayak udah bener-bener gak ada gue di hati dia gitu. Sampai gue bilang, gue sayang sama elu gitu, gue cinta sama elu gitu. Terus tapi dia tuh ngebalasnya tuh kayak, aku tuh risih sama pernyataan kamu, aku tuh takut sama apa yang kamu bilang ke aku gitu, perasaan kamu tuh beban buat aku, dia bilang gitu. Anjir, itu tuh udah mah gue dihantam rasa sakit ya, ditinggalin dia udah mah gitu. Ketika gue bilang gue sayang sama lu, gue gak bisa lupain dulu gitu, dia tuh masih ngeluarin kata-kata yang bikin gue tuh sakit banget guys, sakit banget, luar biasa sakitnya tuh, sakit stop gitu, sakit banget anjir gitu. Yang gue harap rasa yang sebesar ini buat dia itu bikin dia sayang dan bahagia dengan rasa yang gue punya, tapi malah rasa yang gue punya tuh bikin dia sakit gitu. Jadi kayak gue kecewa sama diri gue sendiri, gue kecewa juga sama ekspektasi gue, bukan ekspektasi sih, iya ekspektasi gue tentang dia yang mungkin
gue berpikir dia tuh bakalan sayang dan cinta sama gue gitu dalam keadaan apapun gue gitu, tapi ternyata enggak gitu, nggak bisa gitu. Nah dari situ gue mulai menjalani hidup gue lagi. Gue harus sentro, gue harus kuat, gue punya orang tua, gue punya masalah yang harus gue selesain, gue punya adik yang masih kuliah. Gue nggak boleh gini aja, gue nggak boleh depresi, gue nggak boleh jatuh, gue nggak boleh berpikir yang aneh-aneh. Dari situ gue mulai bangkit, gue coba healing diri gue coba memperbaiki mental list gue tuh kayak memperbaiki apa yang harus gue perbaiki gitu. Di bulan April gue tuh berusaha ikhlas buat ngelepas dia, meskipun sulit banget ya kan, sulit banget kalau nyeritain itu tuh. Gue tuh kayak tahan air mata. Oke, gue nggak boleh nangis dan gue nggak boleh ngeluarin satu tetes air mata pun lagi buat dia. Jadi gue meyakinkan bahwa apa yang terbaik itu nggak selalu nyenengin dia tuh bukan yang terbaik buat gue. Gue masih chatan, gue masih baik sama dia, tapi gue nggak bisa lupa gitu. Setiap lu tau gak sih saking depresinya gue, setiap gue ngobrol sama orang terus ngomongin nama dia, ini bukan ngomongin tentang dia, gue disakitin atau apa, nggak ada di sini, nggak ada. Dia tuh cuma cinta aja sama gue, bukan dia nggak baik gitu. Jadi setiap gue ngomong nama dia, gue terus bisa sampai nangis sesenggukan, kayak yang sakit banget gitu. Ya kalian bisa lihat dari ekspresi gue sekarang nyeritain dia tuh, gue tuh sayang sama dia pernah bikin gue bahagia, tapi dia tuh juga bikin gue sakitnya tuh nggak bisa gue lupain gitu. Meskipun ini tuh virtual, kita tuh nggak pernah ketemu sama sekali, tapi waktunya juga singkat, tapi ya sakitnya itu emang bener-bener nggak bisa hilang gitu. Dan gue tuh nggak bisa ngelupain dia cepet banget gitu. Gue heran gitu karena gak pernah gue terjadi gue ke gue gitu kayak gini. Nah setelah itu bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Dari bulan Juni itu ada yang ngedeketin gue, orang Aceh. Dia tuh mantan gue dulu banget. Dia ngedeketin gue lagi, dia coba memperbaiki hati gue. Dia baik sekali, luar biasa baiknya luar biasa. Dia karena memang dari patah hati itu gue gak mau lagi buka hati lagi sebenarnya. Gue udah gak mau dan gue trauma. Gue ngerasa, gue bahkan berpikir gini, laki-laki itu gak penting lagi buat hidup gue, pernikahan juga gak penting lagi buat hidup gue. Kenapa? Karena ketika kita menikah, ketika kita punya hubungan, ya gue ngerasa gini, gue aja ini yang pacaran terus gue sayang banget sama dia, gue tuh bisa sakit banget gitu. Ditinggal dia tuh bisa sakit, bisa sedepresi ini, bisa sakit ini, bahkan gue gak bisa hidup gitu ya. Apalagi nanti kalau udah jadi suami, kebayang suami kita jadi nyari pelakor lagi gitu ya, maksudnya pacaran lagi sama cewek lain, ninggalin anak-anak kita tuh. Gue gak sanggup kehilangannya, jadi kayak gue gak mau menggantungkan bahagia gue ke orang gitu. Nah cinta itu membuat kita ketergantungan, dan sekalinya sakit itu kenanya langsung ke mental lah. Jadi gue kayak ngerasa anjir di sisi dan gue gak mau lagi gitu. Nah tapi datanglah satu orang cowok yang dia tuh paham banget, ngerti banget luka hati gue, luka batin gue. Dia datang, dia berusaha menyembuhkan gue meskipun gue cuekin dia, gue gak gubris dia, gue nyakitin dia. Gue setiap hari nyeritain mantan gue yang itu, gue nangis sama dia tuh nyeritain mantan si itu aja, nama itu aja yang gue sebutin tuh ya, dengan gak mempedulikan perasaan dia yang sayang sama gue. Suatu hari gue memutuskan untuk menerima dia karena gue tuh iseng ngecek get kontak. Terus gue ngelihat si mantan gue yang masih gue sayang gitu udah punya pacar gitu. Ada tulisan di situ tuh abang pakai love. Nah gue tuh sama si cowok yang baru ini, gue tulisannya abang. karena si cewek baru mantan gue itu nulisnya abang, gue ganti dong. Anjir childish banget sih. Nah anjir, ya udah mungkin karena gue emosi, ya akhirnya gue menerima si laki-laki ini. Nah gue jalan sama dia sayang banget sama gue, ya ampun gak tahu bilang sayangnya gimana. Tapi gue tuh nggak bisa gitu, hati gue tuh tetep ke situ gitu, ke dia, ke si cowok itu gitu. Jadi kayak anjir ini apaan sih gitu, kayak berusaha sembuh tapi melibatkan orang lain, dan gue tuh malah menyakiti orang lain. Dan kalian tahu nggak sih, disakitin dan menyakiti tuh lebih sakit
perasaan menyakiti orang gitu guys gitu. Jadi kayak kasihan banget gitu, gue nggak perhatian sama dia karena gue nggak mau, gue nggak cinta gitu. Padahal dia tuh sayang banget sama gue, ganteng, kurang apa ganteng, banyak duit, lumayan lah dia udah kerja gitu kan. Tapi nggak bisa gitu, gue belum mood dari masa lalu gue gitu. Dan ya kalian pasti tahu lah peribahasa, jangan pernah berhubungan dengan orang yang masa lalunya belum selesai. Nah tepat banget sih itu gitu. Jadi pada akhirnya gue memutuskan untuk udahan aja sama si cowok itu gitu. Udahan aja sama si cowok itu. Nah sempet sih pas gue jadian sama dia tuh, si mantan gue tuh ngechat gue kayaknya, langgeng ya, terus pacar kamu ganteng ya, jaga ya gitu, doa terbaik ya buat kamu gitu. Masih sempet kayak gitu-gitu gitu. Cuman ya basa-basi, pinginnya tuh gue ngomong, gue tuh pinginnya tuh lu anjing gitu kan, pinginnya tuh ya, tapi ya bukan yang terbaik sih dari Tuhan buat gue. Jadi ya emang segimanapun juga nggak disatuin gitu. Nah terakhir itu kemarin, gue tuh bener-bener ya di proses bulan April itu gue harus belajar melepas ikhlas. Di proses bulan Oktober ketika Mahalini ngeluarin Sisa Rasa yang lagunya gini loh kan, tolol nih yang lagunya mengapa masih ada sisa rasa di dada, kayak gitu Goblok. ulang mengapa kok halus nggak mau, gue pengen nyanyi mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja. Anjir, terus kayak anjir, Mahalini kenapa sih bikin gue tuh kayak ih gitu. Jadi itu lagu itu keluar, terus gue tahu dia udah punya pasangan baru gitu. Anjir, di situ tuh sakit banget anjir. Kayak hati gue tuh dihantam apa gitu ya, tapi kayak ih gila, dia juga berhak bahagia, gue gak boleh egois. Orang gue tuh udah gak ada di hati dia, gimana lagi gitu ya kan. Ya udah gue harus sehat, hati gue harus sehat. Dan gue gak mau lagi mencoba menyembuhkan diri gue dengan melibatkan orang lain, atau misalkan membuka hati lagi buat orang lain sebelum memang perasaan gue sembuh, hati gue kelar, urusan masa lalu gue juga kelar gitu ya. Meskipun memang dari kapan tahun gue tuh udah gak ada di hati dia, dari kapan tahun gue tuh udah gak ada di perasaan dia. Mungkin dari awal dia berhubungan sama gue juga gak ada gue di hatinya gitu. Gue terlalu serius untuk sesuatu yang bercanda sih sebenarnya ya. Jadi ya kayak gue harus sembuh. Nah malam itu sekitar jam 11:30 dia bikin status. Baru kali itu gue ngeliat status dia pakai muka dia sendiri. Biasanya dia tuh nggak pernah pakai muka dia sendiri. Gue lihat di matanya dia bahagia banget. Anjir, kuat. Gue boleh nangis. Oke, mana sih tisu? Oke, jadi dia tuh nulis status, intinya mah terima kasih kamu sudah memberikan dukungan buat aku pakai bunga. Itu tuh kayak, lo tau gak sih, ditonjok, jantung ditonjok tuh kayak hati ditonjok tuh kayak gitu. Anjir, kata gue teh sakit banget. Gue dulu pacaran sama dia tuh gak pernah ngeluarin bahasa seromantis itu, gak pernah mau nge-publish gue. Bahkan ke temen deket gue sekalipun dia tuh gak pernah mau ngasih tahu, gak ngebolehin gue ngasih tahu kalau gue lagi punya hubungan sama dia. Ya mungkin ada hati yang diajak ya, gue nggak tahu gitu. Jadi kayak oh iya, mungkin dia bener-bener cinta sama si cewek ini. Anjing, gak mau gue nangis ya. Gak boleh nangis dan ngeluarin air mata lagi buat cowok itu. Oke. Nah udah disitu aja, langsung dong gue tuh ya bodoh gitu ya. Tapi sempet malamnya gitu ya, gue tuh nanyain kabar dia. Gue mimpi jelek banget mimpinya. Gue kira dia kenapa-napa, taunya gue yang kenapa-napa anjir. Tolong.
tapi gue tolol luar biasa ya. Jadi kan gue tuh anjir, kenapa ya gue gak enak banget hati gue itu kemarin bukan maksudnya kemarin malamnya gitu. Misalnya gini kan, hari ini nih gue ngeliat dia bikin status buat ceweknya. Nah kemarin malamnya tuh gue tuh kenapa ya gue udah mimpi tuh jelek banget gitu ya. Gue tuh ngechat dia kan, apa kabar, gue bilang gitu. Terus dia bilang baik Van, kata dia gitu. Syukurlah gitu ya. Gue pikir dia tuh kenapa-napa, anjir gue khawatir ya kan. Ternyata gue yang kenapa-napa, hati gue hancur lagi, remuk lagi. Ya emang cinta sebangsat itu guys. Jadi kan ya udahlah ya kan, aduh sakit banget anjir. Terus gue ngechat dia, gue bilang maaf, kata gue, kalau perasaan gue tuh nyakitin kamu gitu, bikin kamu risih, bikin kamu takut, bikin kamu gak nyaman, aku ganggu hidup kamu, bikin kamu sakit, bikin kamu ngeluh, kata gue gitu. Terus selama sama aku kamu gak bahagia. Wah banyak banget. Pada akhirnya gue bilang ini chat terakhir gue sama lu dan gue gak akan ngechat lu lagi, gue bilang gitu. Ya gue minta maaf dan gue bilang makasih. Terus gue bilang meskipun gue sama lu tuh mungkin kenangannya gak bagus dan gak bikin lu senang dan bahagia, terus jangan benci gue gituin. Terus dia balas terus dia tuh kayak anjing, gue gak bisa tahan air mata gue, goblok. Terus dia balas iya Pan, katanya ini tuh mantan. Terus dia balas iya Pan, semoga kamu bahagia dengan cowok kamu yang sekarang ya, katanya gitu. Gue bilang gue udah selesai sama cowok ini, gue udahan, dan gue gak akan pernah ngebuka hati gue buat cowok kalau emang gue belum benar-benar sembuh, gue bilang gitu. Gue mau healing dulu, gue mau beresin masalah gue dulu, gue mau kelarin apa yang belum gue beresin, gue mau bahagiain orang tua gue, dan gue gak akan mencoba sembuh melibatkan orang lagi, gue bilang. Ya karena nyakitin seseorang tuh lebih sakit daripada disakitin gitu. Jadi di sisi nak gue gak mau lagi gitu pada saat itu ya gitu. Jadi wah itu bener-bener gue mengalami depresi yang berat. Gue sampai berpikiran buat udahan aja, gue mau mati aja gitu. Sampai gue udah nulis surat wasiat, anjir. Gue udah nulis surat wasiat saking gue sayangnya sama dia gitu ya kan. Tapi ya sekali lagi gitu, dia tuh gak cinta ternyata sama gue gitu. Dari awal mungkin gak ada perasaan apapun. Oke. Ya gue harus menerima kenyataan bahwa gue tuh dari awal mungkin gak pernah ada di hati dia. Dulu ya dia nyerita, aduh aku tuh gak pernah jelek sama mantan aku, sampai sekarang juga aku masih berteman. Oh iya. Terus gue bilang ya gitu-gitu. Sekarang aja kalau mantan aku dihubungin terus aku minta balik, pasti dia mau, dia bilang. Terus saking cintanya tuh sama aku, gak nyangka sekarang gue jadi mantan dia yang dia bisa ceritain gitu ke orang. Mungkin dia cerita ada cewek tolol yang gak pernah ketemu sama gue tapi cintanya sampai kegila-gilaan, sampai mau bunuh diri dan depresi. Anjir. Ya Allah, gak apa-apa lah ya. So balik lagi, gue gak pernah jelekin orang, dan dia tuh orang baik, sumpah dia orang baik, sangat baik. Ya sekali lagi di konten-konten sebelumnya juga gue kalau nyeritain mantan-mantan gue tuh mereka baik, hanya saja kita memang gak berjodoh gitu aja. Itu guys, sedih gak? Sedih dong, nangis dong, nangis. Wah kalian tuh harus bercucuran air mata, ini tuh cerita tersendu banget. Supaya bunuh diri, Wak. Kalian jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu ya. Aku juga apa, dari dulu aku bilang cowok aja tuh ganteng-ganteng tapi rawan nyakitin. Tapi sebagian ya, mudah-mudahan Rifani Munawar bisa mendapatkan cowok Aceh yang sesuai dengan apa yang aku inginkan, dan tentunya menerima aku apa adanya, yang gendut ini, yang cabi-cabi manja ini, dan tentunya nggak malu ya, nggak malu dengan apa adanya aku gitu. Aku yang nggak cantik, aku yang biasa aja, aku yang juga nggak pintar, nggak kaya gitu, banyak masalah juga gitu. Terus
ya gendut gitu ya. Ya gitu-gitu deh gitu ya. Nah itu kontennya guys, semoga menghibur kalian ya. Ceritain aku ini yang gak jelas banget, random ya. Justru karena luka itu kita semakin kuat, karena luka itu kita semakin dewasa. Jadi jangan pernah kalian untuk berhenti berjuang dan berusaha ketika kalian terluka. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share, dan follow IG-nya aku Ripani Munawar. Yang penting sih bye bye, sampai ketemu di channel aku di konten aku yang lainnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.